Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat untuk kita menyanyikan satu pujian yang menguatkan iman kita di saat kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Tuhan kita Maha Kuasa. Kita nyanyikan bersama-sama lagu El Shaddai. Iman kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjaga kita. Allah menjagamu, Dia menjaga keluargamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Seperti firman-Nya katakan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sambil mengangkat tangan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, taruh tangan di dada kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mungkin ada kita yang gentar dan takut menghadapi dunia yang tidak menentu saat ini. Mungkin kita cemas, kita bimbang, kita khawatir. Namun percayalah bahwa Allah kita mengendalikan segala sesuatu. Bahwa Allah kita berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu diizinkan terjadi. Dia ingin kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Oleh karena itu masing-masing jemaat saat ini, adakah engkau khawatir? Adakah engkau cemas? Adakah engkau takut? Allah El Shaddai, Allah yang maha besar ada dalam hidup. Dia akan membentengi engkau. Dia akan melindungi engkau. Dia akan menjaga hidup. Dia akan memelihara engkau dan memberkati engkau. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami taruhkan ketakutan, kekhawatiran kami di hadapan. Disinilah kami sadar bahwa kami rapuh, kami lemah. Namun Engkau yang telah menguatkan kami, Engkau telah yang memanggil kami, memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada keluarga kami, masing-masing kami ya Tuhan. Engkau Tuhan memelihara kami. Sebelum kami mendengarkan firman, kami berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan, bersyukur atas segala pemeliharaan, bersyukur atas segala apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan. Kami akan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Engkau kepada kami. Kami menyedengkan hati, kami menyedengkan telinga kami, dan membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada hari ini tanggal 29 Maret 2020, kita boleh kembali beribadah, ibadah istimewa. Walaupun mungkin dari kita hari ini bersama dengan keluarga masing-masing kita sedang beribadah kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 hal yang saya mengucapkan selamat. Yang pertama, saya mengucapkan dan kami mengucapkan selamat hari jadi yang ke-97 buat GGP nasional di seluruh Indonesia. Kami berdoa supaya GGP secara nasional menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan terus berkarya memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Diberkati kiranya semua hamba Tuhan, semua jemaat, baik tingkat jemaat, wilayah, majelis daerah, dan sampai kepada majelis pusat. Mari kita berkarya
semua insan GGP di Indonesia berkarya bagi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, mengucapkan hari jadi yang ke-87 buat GGP Immanuel yang tepatnya besok tanggal 30 Maret akan merayakan hari jadinya yang ke-87. Kiranya juga GGP Immanuel Bogor menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan, yang berkarya bagi Tuhan, yang kiranya GGP Immanuel semakin hari semakin tahu arah tujuan dari apa yang Tuhan kehendaki. Diberkati gembala, diberkati majelis jemaat, diberkati hamba-hamba Tuhan, diberkati seluruh jemaat GGP Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Dan yang ketiga, saya mengucapkan selamat hari jadi buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Samuel Benaya, Sarjana Teknik. Kiranya sebagai gembala terus dipakai oleh Tuhan. Semakin bijaksana, semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Semakin menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Bapak secara pribadi, keluarga dan juga pelayanan dimanapun Bapak berada. Bapak Gembala kami yang membawa kami semakin mengenal Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Dan semakin tunduk pada apa yang Tuhan kehendaki. Bapak semakin diberkati oleh Tuhan berserta dengan keluarga. Sekali lagi salam jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita tahun ini adalah Christian Lifestyle. Gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa secara khusus tema ini ada saudara? Berarti ada gaya hidup yang lain. Gaya hidup dunia, gaya hidup orang kota, gaya hidup orang desa, gaya hidup orang terpelajar, gaya hidup orang yang tidak terpelajar, gaya hidup orang-orang kaya, gaya hidup orang-orang yang kurang mampu lain sebagainya. Semua orang punya gaya hidup. Demikian juga dengan kekristenan. Dia punya gaya hidup sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup Kristen itu yang membedakan dia dengan gaya hidup yang lain. Karena dia memiliki kekhususan ketika dia hadir di dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara, kata Kristen sendiri merupakan kata yang diambil di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Bahwa di Antiokialah pertama kali orang menyebut orang pengikut Tuhan itu adalah orang Kristen. Kenapa mereka dikatakan orang Kristen saudara-saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pola hidup yang berbeda dengan zamannya pada waktu itu. Mereka ada di daerah Kekaisaran Romawi, namun mereka memiliki gaya hidup yang lain. Ada dua pengertian menurut Perjanjian Baru tentang gaya hidup orang Kristen. Yang pertama, bahwa orang Kristen menjadi satu dengan Kristus. Dia tidak bisa dipisahkan. Bahwa Kristus yang sudah menebus dia, Kristus yang sudah menyelamatkan dia tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Oleh itu yang pertama, sisi lain tentang gaya hidup Kristen. Yang kedua, sisi lain dari gaya hidup Kristen adalah bahwa orang Kristen, orang percaya pada waktu di dalam Kisah Rasul, saudara kita melihatnya bahwa mereka mengikuti teladan Kristus, mengimitasi Kristus. Meneladani cara hidup Kristus, itu yang mereka lakukan. Dan gaya hidup ini saudara, itu yang membedakan mereka dengan dunia di sekitar mereka pada waktu itu. Bagaimana mereka hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah masyarakat yang umumnya mayoritas pada waktu itu adalah hidup pesta pora, hidup bebas, menyembah berhala. Tapi gaya hidup Kristen saudara-saudara adalah gaya hidup yang mereka meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Antiokialah mereka pertama kali disebut orang Kristen. Kata Kristen sendiri sebenarnya saudara awalnya adalah ejekan. Awalnya adalah hinaan. Namun para pengikut Kristus pada waktu itu dengan bangga mereka menempelkan kata Kristen dalam hidup mereka. Karena memang mereka memiliki gaya yang berbeda. Mereka satu dengan Kristus.
mereka mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita melihat saat ini kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Kita akan membacanya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca teks ini, perikop ini, saya pikir saya setuju dengan LAI memberikan judul cara hidup jemaat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula merupakan bahwa gereja pertama kali saudara didirikan pada hari Pentakosta pada saat pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus berkhotbah, dan pada saat dia berkhotbah, saudara-saudara, ada 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri mereka dibaptis sesuai dengan ayat yang ke-41. Itulah jemaat mula-mula, yaitu berjumlah kira-kira 3.000 orang. Tidak begitu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada saat itu di sekitar mereka. Namun 3.000 orang ini memberikan warna kehidupan yang berbeda dibanding dengan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi penekanan pada hari ini, pada bulan Maret 2020 ini, tema kita adalah Early Church as a Role Model for Christian Lifestyle. Gereja mula-mula sebagai teladan, sebagai role model bagi kehidupan gaya hidup orang Kristen. Tema saya pagi hari ini terdapat di dalam ayat yang ke-47, yaitu berkata begini, khususnya setelah dan mereka disukai semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah disukai semua orang. Disukai orang. Saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen saat ini bukan disukai, tapi justru tidak disukai. Disukai di sini, saudara, bukan itu berarti jemaat itu mereka kompromi, tapi cara hidup, bersoalan dengan cara hidup di sini. Mereka enggak kompromi dengan penyembahan yang lain, saudara. Mereka enggak kompromi dengan ajaran. Cuma cara hidup mereka, saudara-saudara, membuat mereka disukai semua orang. Jadi ada alasan, saudara-saudara, mereka kenapa disukai. Tidak sedikit orang Kristen zaman sekarang kehidupannya tidak disukai. Tidak mau membaur dengan masyarakat. Tidak menjadi berkat dengan masyarakat. Dengan tetangga tidak saling tahu dan tidak saling kenal. Dengan tetangga musuhan. Dengan sesama Kristen musuhan dan lain sebagainya. Sehingga dampak hidup seperti ini membuat kekristenan tidak disukai. Eksklusif menjaga diri.
Tapi berbeda dengan gereja mula-mula. Mereka disukai oleh semua orang. Kata disukai oleh semua orang memang tidak dicantumkan di sana. Mereka mau hidup kompromi dengan dosa-dosa yang ada. Tapi mereka disukai sebagai dampak dari apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang kebanyakan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di sini. Apa sebenarnya yang membuat mereka disukai orang, saudara? Yang pertama kita melihat, saudara-saudara, yang pertama adalah ayat yang ke-42. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Penekanan yang pertama, saudara-saudara. Kenapa mereka disukai orang? Mereka senang belajar firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan pondasi dalam hidup mereka, saudara-saudara. Mereka senang belajar firman Tuhan ketika mereka tunduk pada pengajaran, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berbeda dengan kekristenan sekarang. Berbeda dengan kebanyakan jemaat sekarang. Tidak suka belajar firman. Tidak suka menanamkan dirinya, mendasarkan dirinya pada firman Tuhan. Mereka lebih suka belajar hal-hal yang bukan berasal dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di media sosial saat ini kita melihat terlalu banyak kita membaca hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir. Kita punya grup di mana-mana yang diposting lebih banyak apa saudara? Tentang COVID-19 atau virus corona. Lebih banyak kita mencari info tentang itu daripada kita mencari atau belajar firman. Pada saat itu jemaat mula-mula saya pikir saudara-saudara setelah Yesus naik ke sorga. Mungkin mereka lebih banyak kalau kita zaman sekarang mungkin lebih banyak cari info tentang kira-kira apa pandangan orang. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita karena pengikut Kristus. Enggak, mereka dikatakan bertekun pada pengajaran rasul. Saudara, kalau kita mau disukai orang, tidak ada landasan yang benar. Tidak ada landasan yang pasti, tidak ada landasan yang kokoh, saudara-saudara. Selain kita belajar firman Tuhan dengan benar. Selain kita belajar dengan firman Tuhan, tekun saudara-saudara. Kalau kita melihat saudara-saudara apa yang terjadi sekarang, saya mengutip dari George Barna punya buku. Saat ini orang Kristen, 66%, ini survei saudara. Menolak absolut moral truth. Kebenaran moral yang absolut. Dari 66% ini 72% dari mereka berumur 18 sampai 25 tahun. Mereka tidak lagi menempatkan Alkitab di dalam ajaran moral mutlak mereka. Mereka udah kompromi dengan LGBT. Mereka udah kompromi dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Dan lain sebagainya. Dan kemudian 53% kaum Injili menolak kebenaran absolut. Itu yang saya ambil di dalam George Barna dengan judul bukunya The End of Absolute. Yang ditulis tanggal 26 Mei, yang saya ambil tanggal 26 Mei 2016. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kenyataan real gereja Tuhan zaman sekarang. Mereka tidak lagi menempatkan ajaran moral absolut apa yang diajarkan Alkitab. Berkata bahwa Alkitab tidak lagi sebagai landasan satu-satunya. Ada cara lain. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga udah menolak. Kita tahu ada aras gereja nasional mengeluarkan surat penggembalaan untuk boleh memberkati pernikahan sejenis. Inilah keadaan saudara-saudara. Udah melepaskan ajaran firman Tuhan sebagai landasan.
Jemaat mula-mula mereka tekun belajar akan firman Tuhan. Kemudian dari George Barna mengatakan di sini, dari 601 pastor atau pendeta senior, saudara-saudara, di Amerika, hanya 51% yang memiliki biblical worldview. Yang mengatakan Yesus itu tanpa dosa, percaya ada keberadaan setan, percaya pada kedaulatan Allah, percaya bahwa keselamatan hanya karena anugerah semata. Kemudian ada mengatakan bahwa penginjilan pribadi itu masih dimungkinkan. Dari 601 pendeta senior disurvei, 51% mereka, saudara-saudara. Hanya 51% yang masih percaya keselamatan karena anugerah, kedaulatan Allah, keberadaan setan, penginjilan masih dipentingkan. Berarti ada 49% hamba-hamba Tuhan sekarang, pendeta, tidak lagi mempercayai keyakinan Injil ini. Dan berikutnya, saudara, dalam buku karya George Barna, Roland Sider, John MacArthur, dia berkata bahwa gereja menjadi sama seperti dunia. Karena kenapa? Tidak lagi melandaskan kehidupannya di dalam firman Tuhan. Gereja sama menjadi serupa dengan dunia. Kalau saya boleh mengutip, ada perkataan dari jemaat Tuhan di tempat ini berkata, gereja tidak lagi menggarami dunia, tapi dunia yang sudah menggarami gereja. Kasarnya saya berkata, dunia sudah meracuni gereja saat ini. Bagaimana bisa menjadi Christian lifestyle, saudara-saudara, kalau kehidupan gereja semacam ini? Seorang penulis yang saya kagumi namanya John Stott, saudara-saudara. Dia berkata dalam bukunya, memang gereja menjadi luar biasa, banyak dan besar, namun banyak yang dangkal. Ada mega church sekarang, saudara-saudara, luar biasa, jemaatnya puluhan ribu. Di mana-mana. Tapi dikatakan mereka besar, namun iman jemaat menjadi dangkal. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan kalau kita meneladani gereja mula-mula untuk kita gaya hidup Kristen, saudara, kalau mau disukai orang, yaitu kita hidup mau belajar firman Tuhan secara benar. Bukan hanya ajarannya yang benar, tapi proses belajarnya juga harus benar. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya jemaat mula-mula dikatakan dan mereka disukai semua orang. Bapak, ibu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara, bagaimana, apa yang mereka membuat jemaat mula-mula disukai orang. Yang kedua adalah mereka melakukan trilogi gereja. Mereka melakukan trilogi gereja. Trilogi gereja yang pertama, saudara, kita tahu, yaitu marturia. Ayat yang ke pasal 2, ayat yang ke 47b dan pasal 4 ayat 4. 47b mengatakan begini, saudara, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak mereka percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pertambahan yang luar biasa. Di Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan bahwa ada 5.000 orang kira-kira yang laki-laki saja dihitung. Berarti jemaat mula-mula mereka aktif memberitakan Injil. Mereka aktif bersaksi di dunia sekitarnya. Mereka penginjilan. Gaya hidup mereka, saudara-saudara, selain dari belajar firman, mereka melakukan penginjilan. Ada banyak
tidak sedikit sekarang gereja yang sudah tidak lagi melakukan penginjilan. Kalau kita mau disukai orang, saudara, nggak ada cara lain. Walaupun mungkin dari pihak memberi dampak yang lain. Tapi penginjilan kita menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Ada penelitian saudara juga mengatakan menurut penelitian Ryan Sheehan, ada 3.500 jemaat setiap hari mundur dari gereja. Saat ini saudara, dan 80% kaum milenial umur 14 sampai 33 tahun tidak lagi menganggap gereja penting bagi mereka. Ini yang terjadi. Bukan malah bertambah zaman sekarang. Tapi setiap hari 3.500 orang keluar dari gereja. Itu yang diambil di dalam christianpost.com. Yang saya ambil dari christianpost.com. Dan kebanyakan yang keluar dari gereja apa saudara? Kaum milenial. Orang-orang yang produktif. Pada tahun 2017 ditemukan 66% kaum muda Kristen umur 23 sampai 30 tahun di Amerika meninggalkan gereja. Ini dari Lifeway Research Survey yang diambil dari christianitytoday.com. Bapak Ibu, berarti saudara-saudara, sekarang ini kebalikan dengan gereja mula-mula. Gereja mula-mula tiap hari Tuhan menambahkan jiwa. Tapi gereja zaman sekarang kebalikan. Satu hari gereja kehilangan 3.500 orang keluar dari gereja. Gereja tidak ada yang anggap lagi penting. Tentu kesalahan ini terjadi koreksi dari gereja sendiri. Sudah tidak lagi menjadi tempat jawaban. Gereja sudah kompromi dengan dosa. Gereja sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dipentingkan gereja mula-mula saudara. Mereka melakukan marturia. Kehidupan mereka menjadi saksi. Hamba-hamba Tuhan menjadi saksi. Jemaat menjadi saksi sehingga membuat orang suka. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gereja yang ada seorang demi seorang itu individualis. Ego. Nggak mau saling memperhatikan. Mementingkan diri sendiri. Apalagi zaman gadget sekarang ada orang berkata zaman gadget sekarang yang dekat menjadi jauh. Yang jauh menjadi dekat. Tapi kita gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor. Ayo terus mengumandangkan. Kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Bersaksi melalui kehidupan jemaat. Bersaksi di dalam sekitar kita. Sehingga orang melihat ada perbedaan yang berbeda dengan dunia yang lain. Orang melihat ada sesuatu yang beda dengan kebanyakan dunia. Tapi kalau kita sama saudara. Di luar sana jauh lebih indah tawarannya. Itulah sebabnya anak-anak muda sekarang lebih banyak mereka mencari jawaban di luar. Yang kedua saudara. Dari poin ini saudara. Dari mereka belajar melakukan trilogi gereja. Koinonia. Ayat yang ke-42 dan 46 berkata seperti ini saudara. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Gereja mula-mula begitu erat persekutuannya. Begitu erat ibadahnya, begitu luar biasa ibadahnya saudara. Tiada hari tanpa ibadah persekutuan mereka. Dan gereja mula-mula mereka melakukan ibadah yang luar biasa. Setiap hari Alkitab berkata bukan hanya mereka belajar firman, tapi mereka berkumpul
untuk bersama-sama berdoa. Sekarang ini apa yang kita lihat saudara yang terjadi di gereja. Yang pertama zaman sekarang adalah hilangnya arti dan panggilan gereja. Gereja sudah sama dengan perkumpulan arisan. Gereja sudah sama dengan kumpulan-kumpulan di kafe lain sebagainya. Sudah tidak mengerti lagi apa arti dan panggilan gereja. Yang kedua, hilangnya Injil dalam gereja dan diganti dengan new psychologist, new psychology, new religion. Jadi sekarang ada agama baru. Khotbah-khotbah di gereja lebih banyak menampilkan motivasi-motivasi yang hanya sekedar menguatkan jiwa saja. Hanya sekedar menempatkan ajaran untuk memotivasi orang. Bahkan sekarang ini saudara, Allah itu adalah diri sendiri. Maka orientasinya pada diri. Maka yang banyak laku sekarang adalah motivator. Motivasi. Tapi tidak lagi berbicara tentang dosa. Tidak lagi berbicara tentang keselamatan. Tidak lagi berbicara tentang Trinitas. Gereja tidak lagi berbicara tentang sorga dan neraka. Gereja tidak lagi berbicara tentang pentingnya kekudusan. Gereja tidak lagi bicara tentang butuhnya manusia itu dengan Injil. Tapi gereja bicara tentang bagaimana supaya saya dapat ini. Bagaimana supaya saya bisa punya ini. Bagaimana supaya saya bisa lebih dan lebih. Agama baru. Kemudian saudara, yang ketiga gereja zaman sekarang. Hilangnya kekudusan gereja. Gereja kompromi. Seperti saya uraikan di atas tadi. Gereja sudah kompromi dengan dosa pernikahan sejenis. Gereja sudah mengatakan bahwa LGBT itu bukan dosa tapi hanya sekedar penyakit. Ini masalah saudara-saudara. Padahal Alkitab berkata kenapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Karena Tuhan melihat sebagai dosa yang sangat menjijikkan. Bahkan di dalam 1 Korintus dikatakan saudara bahwa orang-orang mereka pemburit itu mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti Allah melihat ini serius. Kompromi yang lain apa yang terjadi di gereja saudara? Gereja tempat orang berbisnis. Gereja dihitung untung ruginya membuka gereja. Franchise di mana-mana, merek gereja menjadi menentukan. Ini bahaya. Saya ingat dengan satu khotbah hamba Tuhan namanya Pendeta Daniel Alexander waktu saya di wisuda di S1 Tawangmangu. Dia berkata bahwa ada dua kuasa yang membuat gereja bisa berdiri. Yang pertama adalah karena kuasa Roh Kudus. Tapi jangan salah, ada kuasa yang lain. Yaitu karena kuasa uang. Bahkan Tuhan sendiri menyandingkan dirinya sejajar dengan uang. Uang itu begitu luar biasa kekuatannya. Bagi Tuhan, iblis tidak ada apa-apanya kuasanya. Tapi dia berkata, jangan engkau menyembah kepada dua Tuhan. Allah atau Mamon. Memang kuasa uang begitu luar biasa. Sampai Tuhan pun berkata bahwa sejajar kekuatan kuasanya tanda kutip. Dengan uang. Orang mendirikan gereja sekarang untung rugi saudara. Kemudian yang berikutnya. Gereja zaman sekarang hilangnya jiwa pastoral. Pendidikan dan misi diganti dengan profesional. Hilangnya jiwa pastoral. Orang-orang tertentu yang kaya langsung bisa diangkat menjadi hamba Tuhan pendeta. Karena dia punya ini. Mungkin saja dia nggak pernah kenal jemaatnya. Karena dia melihat gerejanya sebagai tempat bisnis. Ini bahaya saudara. Gereja udah kehilangan
jiwa pastoralnya. Bahkan untuk pernikahan tidak ada lagi konseling pernikahan. Untuk baptisan tidak ada lagi pembinaan baptisan. Karena mereka melihatnya sebagai bisnis. Tidak ada lagi misi di situ. Dan yang berikutnya adalah hilangnya arti ibadah yang sejati dalam gereja diganti dengan hiburan. Itu keadaan gereja sekarang. Gereja diganti, makna dari ibadah diganti dengan hiburan. Gereja seperti diskotik. Kadang-kadang saudara-saudara kalau kita masuk di satu gereja, jemaatnya lampu-lampu dimatikan, tapi yang dihidupkan hanya lampu di atas mimbar. Jadi orang kayak bioskop saudara-saudara, gereja sekarang. Jadi nggak saling kenal kiri kanannya. Itu yang terjadi. Di mana-mana kita melihat. Di depannya aja yang ada lampu sorot. Para penyanyi, para pemusik, para singer, WL dan sebagainya. Tapi jemaatnya dibuat gelap. Seperti bioskop. Gereja seperti hiburan sekarang ini. Tapi gereja mula-mula. Kenapa mereka disukai? Mereka persekutuan seorang dengan yang lain erat. Mereka beribadahnya, ibadah mereka betul-betul. Mereka mengerti esensi dari ibadah. Ibadah yang mereka lakukan sungguh-sungguh dikatakan mereka memuji Allah. Ayat yang ke-40 sambil memuji Allah dikatakan di situ. Bukan memuji untuk kepuasan jiwa mereka. Tapi yang mereka puji adalah Allah. Kemudian yang ketiga, saudara. Dari melakukan trilogi gereja. Yang ketiga adalah diakonia. Kisah 2 ayat 44 sampai 46 berkata. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan sebagainya di situ mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir dan makan masing-masing. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja mula-mula kenapa mereka disukai? Mereka mau berbagi. Berbagi dengan sesama mereka. Sorry. Oke. Berbagi dengan sesama mereka. Tidak hidup egois, mementingkan diri sendiri. Masa bodoh dengan sesama. Saudara-saudara, kita ada di dalam dunia ini. Bukan hidup untuk seorang diri Allah tempatkan. Tapi ada mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. Ada mandat sosial yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita berbagi seorang dengan yang lain. Kenapa jemaat mula-mula saudara? Mereka begitu disukai. Karena mereka tidak mementingkan diri mereka. Zaman sekarang gereja agak jauh kelihatannya dari ini. Saudara. Tidak sedikit gereja yang menumpuk harta bagi dirinya sendiri. Kita puji Tuhan, saudara-saudara gereja Gerakan Pentakosta. Pada tahun ini mengikrarkan atau berjanji untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah perintisan sebanyak 25 pos PI. Dari setiap jemaat, uang yang ada pada diri jemaat, kita kolek untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Kita belajar untuk tidak ego. Saudara-saudara, kita di sini enak menikmati makanan setiap hari. Tapi ratusan ribuan hamba Tuhan, ratusan bahkan ribuan jemaat-jemaat, itu banyak mereka yang kekurangan. Atau mungkin di sekeliling kita.
Kadang-kadang kalau hari Minggu saya melihat ada kayaknya bukan orang gereja melakukan apa di sini, memberi pelajaran les buat anak-anak jalanan di sini, di sekitar gereja ini. Mereka diajar membaca, diajar menulis. Ayo GGP Immanuel Jemaatnya. Anda punya potensi, Anda punya bakat, Anda punya talenta. Ajar anak-anak jalanan ini untuk mereka bisa membaca dan menulis. Kalau kita punya ada sedikit dari lebih dari uang kita mungkin. Kalau di gereja mula-mula saudara, bukan karena mereka lebih, tapi mereka mau berbagi. Mari kita mau peduli seorang dengan yang lain. Seberapa banyak jemaat kita yang berkekurangan. Seberapa banyak jemaat anak-anak jemaat di sini yang anak mereka tidak bisa sekolah. Mari saudara, kalau kita mau disukai, mari kita tingkatkan kesadaran diri kita untuk saling berbagi. Sama seperti jemaat mula-mula. Zaman sekarang hilangnya kasih yang murni dalam gereja. Yang adalah kasih yang pura-pura. Tapi kasih yang murni menjadi hilang. Kalau zaman dahulu saudara-saudara gereja mula-mula mereka berbagi. Apa yang mereka punya mereka sharekan dengan yang lain. Itu yang ketiga saudara. Jadi gereja melakukan trilogi. Melakukan trilogi gereja. Kenapa mereka disukai. Dan yang ketiga dari poin ini, apa yang menyebabkan mereka disukai. Ayat yang ke-46 pasal 2 dikatakan, mereka memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati penting saudara. Hati yang tidak tulus seringkali saudara menjadi masalah di dalam kita melakukan apapun. Dalam kita berbagi, dalam kita melayani. Kalau enggak tulus, akhirnya kita seringkali sakit hati. Kalau jemaat mula-mula memang Alkitab tidak catat. Mungkin ada perselisihan di antara mereka. Tapi karena mereka tulus, mereka enggak saling sakit hati. Berapa banyak di antara kita seringkali karena kita tidak tulus melayani. Ketika enggak dihargai, kita menjadi kecewa dan kita keluar. Kalau kita enggak tulus ibadahnya supaya dilihat orang, kita kecewa. Dan akhirnya kita mengatakan gereja enggak peduli dengan saya. Bukan karena gereja mungkin tidak peduli. Tapi ada banyak yang diperhatikan oleh gereja. Sehingga kadang-kadang terabaikan, bukan terabaikan. Terlewati. Jangan sampai kita enggak diucapkan ulang tahun. Kita ngambek, enggak datang ke gereja. Jangan sampai ketika kita pelayanan di gereja ini tidak dihargai atau tidak diucapkan pujian, kita keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan itu ada pada gereja mula-mula. Sehingga mereka disukai. Tanpa pamrih mereka melakukannya. Demikian juga dengan kita pagi hari ini. Ayo kita tulus beribadah dan tulus melayani. Supaya kita disukai banyak orang. Jadi 3 hal penting, 3 poin penting yang saya sampaikan tentang gereja mula-mula menjadi role model. Yang pertama saudara-saudara, mereka disukai banyak orang. Yang pertama adalah mereka mereka belajar firman Tuhan. Yang kedua saudara, mereka melakukan trilogi gereja dengan benar. Dan yang ketiga, mereka tulus. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya, jemaat, kita nyanyikan bersama-sama sebagai tekad dan komitmen kita kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Sesuai dengan tema firman Tuhan bulan ini,
gereja mula-mula sebagai role model bagi gaya hidup Kristen masa kini, bagi gaya hidup kita. Mereka sudah memberi dampak bagi dunia ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan karena gaya hidup mereka yang berbeda. Gaya hidup mereka meneladani Kristus. Apakah kita mau meneladani Tuhan? Dunia sangat sampai mengubah kita, tapi kitalah yang mengubah dunia. Jangan dunia yang mempengaruhi kita, tapi kitalah yang mempengaruhi dunia. Jangan dunia yang menggarami kita, tapi kitalah yang menggarami dunia. Ajar anak-anakmu dengan firman Tuhan. Ajar keluargamu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Saya mau berdoa buat kita pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Bapa, terima kasih buat firman yang disampaikan bagi kami. Terima kasih buat gereja mula-mula yang sudah menjadi contoh dan teladan bagi kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bisa meneladani mereka. Karena dunia yang mereka hadapi pun bukan dunia yang gampang. Di sekitar mereka banyak pengaruh yang tidak benar. Namun mereka secara konsisten, mereka berkomitmen untuk menjalankan kebenaran firman. Kami berdoa supaya kami juga dimampukan. Orang-orang yang percaya yang Kau panggil di dunia zaman sekarang ini, untuk kami menjadi role model bagi banyak orang. Gaya hidup kami, gaya hidup yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Gaya hidup kami, gaya hidup yang berlandaskan pada firman. Gaya hidup kami, gaya hidup yang berpusatkan pada firman. Bukan berpusatkan pada ajaran dunia. Bukan berpusatkan pada filsafat-filsafat dunia. Karena firman tidak pernah berubah. Itu yang Kau katakan. Tidak akan pernah firman berubah oleh keadaan. Oleh karena itu Tuhan berkati setiap keluarga. Berkati mereka saat ini. Mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada dari antara jemaat yang saat ini gelisah. Engkau datang menjamah mereka. Saya ingin setiap jemaat Engkau taruh tangan di dadamu, dan saya mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang diletakkan pada dada mereka masing-masing, berkati. Engkau hadir, Engkau sembuhkan, Engkau jamah dan Engkau lawat pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mungkin mereka khawatir dengan COVID-19. Mereka takut. Tapi Tuhan Engkau penjaga, memelihara mereka. Biarkan jemaatmu lebih banyak membaca firman Tuhan dibanding membaca berita-berita yang menakutkan. Supaya mereka dikuatkan, dihidupkan. Ada jemaat yang ulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat bangsa negara kita saat ini yang menghadapi COVID-19. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Sudah lebih dari 1.000 orang yang terpapar virus corona, dan sudah puluhan orang yang meninggal dunia. Kami berdoa supaya pemerintah kami tidak gagap, tidak mereka takut menghadapi ini. Mereka diberikan hikmat untuk mengatasi ini. Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini, negara ini yang mengendalikan semua, berikan kekuatan dan hikmat. Kami berdoa supaya mereka, pemerintah kami, mereka bersatu padu untuk mengatasi COVID-19. Kami berdoa juga untuk tim medis yang menangani, supaya mereka Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan. Kami mendengar ada puluhan dari tim medis yang meninggal karena COVID-19. Kami berdoa supaya Engkau lindungi mereka, karena mereka yang berjuang di garis depan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terpapar oleh COVID-19. Berkati para perawat, berkati para dokter, berkati para tenaga-tenaga medis yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya bangsa ini mencari wajah Tuhan. Bangsa ini bertobat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami.
Tuhan, selamatkan bangsa kami. Saat ini kami juga berdoa buat gereja Gerakan Pentakosta yang berulang tahun, yang ke-97. Hampir 1 abad Tuhan gereja kami ada di Indonesia. Berkati dari majelis pusat sampai majelis jemaat, dari hamba-hamba Tuhan sampai kepada jemaat, diberkati Tuhan. Kami berdoa supaya gereja Gerakan Pentakosta dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memancarkan kemuliaan nama Tuhan, memberitakan Injil, disatukan oleh Tuhan menjelang sidang raya Kanikan 15 Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong campur tangan. Engkau akan bekerja untuk menetapkan dan memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa diberkati gereja Gerakan Pentakosta. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat gereja Gerakan Pentakosta Immanuel Bogor yang berulang tahun memperingati hari jadi yang ke-87. Berkati gereja ini Tuhan. Kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan, gembala majelis jemaat, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Tuhan satukan kami, untuk kami tunduk pada kebenaran firman Tuhan, untuk kami menjalankan perintah Tuhan, untuk kami tidak takut berseberangan dengan dunia ini, tapi kami konsisten menjalankan firman Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, supaya gereja ini bisa menjadi seperti mercusuar, mempengaruhi kota Bogor, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati jemaat dari sekolah minggu sampai jemaat lansia. Engkau Tuhan tolong campur tangan. Masa depan dari anak-anak gereja ini diberkati oleh Tuhan. Masa depan dari pelayanan gereja ini Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Samuel Benaya, yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan pada hari ini, memperingati hari jadi. Tuhan, hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu. Otoritas wibawa Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan, dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Semakin matang, semakin berhikmat, semakin diberikan kebijaksanaan. Tuhan tolong campurkan. Berkati anak istrinya Tuhan, yang juga melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati oleh pengajaran firman Tuhan siang hari ini. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bukan buat orang lain, tapi buat saudara. Ya, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi hidup saudara. Firman Tuhan yang berkuasa. Dia mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, pengumuman pada minggu hari ini, yang pertama adalah kita mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, luar biasa, kita bersuka cita saudara. Kalau sinode kita Gereja Gerakan Pentakosta Nasional berulang tahun tepat hari ini, ulang tahun yang ke-97 saudara. Wow, luar biasa ya. Kiranya Gereja Gerakan Pentakosta terus ada di dalam bagian dari rencana Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita juga bersuka cita di mana gereja lokal kita GGP Immanuel Bogor berulang tahun yang ke-87 saudara. Wow, luar biasa ya. Udah tua ya saudara ya. Tapi saya percaya jiwanya masih muda. Amin saudara. Untuk itu mari bersama-sama kita bangun gereja Tuhan. Masing-masing berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bangun gereja ini bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saudara. Yang ketiga, saya pribadi bersuka cita, bersyukur kalau Tuhan izinkan saya menginjak usia atau tahun yang baru tepat hari ini saudara ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kita berdoa bersama-sama kiranya hikmat dari Roh Kudus, perlengkapan rohani terus dinyatakan bagi hidup saya pribadi. Sehingga saya dipercayakan setiap jemaat ini kita bersama-sama membangun
tubuh Kristus ada di dalam satu gerbong yang sama, berjalan seperti kereta saudara kepada tujuan yang sama, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Visi Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, gereja Tuhan, gembala majelis dan seluruh jemaat menyampaikan simpati, duka cita yang mendalam bagi beberapa keluarga yang kemarin saudara kehilangan atau keluarganya, anggota keluarganya berpulang terlebih dahulu, Tuhan sudah panggil. Yang pertama adalah keluarga Pak Hokin, saudara, di mana Pak Hokin sudah bersama dengan Bapa di surga. Ya, kiranya setiap keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan. Yang kedua adalah keluarga Pak Yusak, di mana selama ini ada di dalam pokok doa kita anak kecil yang bernama Kristal. Ya, saat ini Kristal sudah sembuh total, dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Jadi saudara, kami menyampaikan simpati kepada keluarga Pak Yusak. Yang terakhir adalah keluarga Pak Pegi. Ya, puji Tuhan saudara, beberapa hari yang lalu Pak Pegi juga sudah dipanggil Tuhan. Saat ini bersama dengan Bapa di surga. Ya, kemarin dimakamkan bersama dengan tim dari YPK Setia Kasih dan kita sudah melayani keluarga. Kiranya setiap keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan. Kita percaya bahwa firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan selanjutnya saya berharap setiap jemaat GGP Immanuel Bogor menantikan info-info ya dari gereja mengenai ibadah-ibadah ke depan saudara ya. Jangan sampai ketinggalan info saudara ya. Jadi nantikan info-info yang ada supaya kita bersama-sama nanti apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Ya, saudara, yang terakhir sekali saya mau sampaikan 4 hal. Yang pertama adalah P, patuhi pemerintah. Ya, mari kita kurangi aktivitas di luar. Stay at home, saudara ya. Tinggallah di rumah, jangan main-main keluar, jangan saudara ya. Mulai sekarang jaga program pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini saudara, mari kita dukung ya. Lalu yang kedua adalah J, jaga jarak saudara, satu dengan yang lain. Kalau saudara harus keluar rumah, saudara jaga jarak. Ya, social distancing atau sekarang physical distancing saudara ya. Lalu yang ketiga B, bersih-bersih. Ya, mari kembali kepada budaya sehat saudara. Bersih-bersih, cuci tangan ya. Lalu kalau saudara dari luar masuk ke rumah, mandi saudara ya. Yang jarang mandi, sekarang sering-sering mandi. Habis air nggak apa-apa, yang penting kita bersih saudara ya. Bebas dari kuman dan virus, mandi. Dan yang terakhir saudara, yang utama adalah tetaplah berdoa. Berdoa saudara ya. Karena apa? Pemulihan bangsa bergantung kepada setiap orang percaya, yaitu saya dan saudara. Itu bukan kata saya tapi kata firman Tuhan yang menyatakannya. Untuk itu setiap orang percaya, setiap kita mari berdoa bagi pemulihan bangsa ini. Berdoakan untuk pemerintah. Doakan, jangan menggerutu saudara. Jangan menyebarkan kabar-kabar yang kurang baik, yang melemahkan iman. Tapi berdoa, terus sebarkan yang positif. Kita akan melalui hal ini semua saudara ya. Dan saudara terus kuat, terus percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita semua saudara. Untuk itu saya berharap jemaat Tuhan tetap kuat ya, percaya kepada Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita. Ya, baik saudara, itu saja pengumuman saya dan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu yang baru. Percayalah bahwa bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini, yang bisa menyediakan video ini bisa dinikmati oleh setiap jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu saudara. Haleluya.